Shalom, salam Injili. Kita kembali lagi pada siang hari ini. Kita akan mendengarkan paparan materi ataupun tafsiran dari saudari Masani yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 1 tentang Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Pada kesempatan ini kami akan kembalikan kepada saudari Masani. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan tafsiran saya 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 18. Langsung saja latar belakangnya, di mana kata 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 18 sampai ini merupakan sejarah yang berkesinambungan, di mana informasi penting tentang latar belakang 2 Raja-Raja terdapat dalam pendahuluan itu. Banyak nabi yang merangkap penulis melayani selama yang tercatat dalam 2 Raja-Raja untuk mengingatkan atau memperingatkan dan menasihati para raja mengenai tanggung jawab mereka kepada Allah selaku wakil. Langsung saja pada pembahasannya. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1, di mana Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Ayat 1 diberitahukan bahwa bagian ini yang mencakup kisah tentang usaha Raja Ahazia untuk menangkap Elia dan kematian sang raja, mengajarkan beberapa pelajaran penting, ditunjukkan bahwa meninggalkan Allah fatal akibatnya, bahwa kita perlu menghormati Nabi Allah, dan bahwa ada kuasa dan perlindungan hanya bila ada ketaatan terhadap perkataan nubuat yang dari Allah. Ayat kedua, di mana Ahazia menjadi sakit. Ahazia sakit karena ia terjatuh dari jendela kamar dan atas istananya. Maka pergilah ia meminta petunjuk kepada Baal-zebub. Nah, menurut batu-batu tertulis dengan huruf berbentuk baji dan garis, nama ini harus diucapkan sebagai Baal-zebub, di mana ucapan ini mungkin diubah ketika ditulis oleh para penyalin tertentu yang menganggap lucu nama tersebut. Namun Baal-zebul berarti Baal atas lalat, sedangkan Baal-zebul artinya Baal atas tempat tinggal, maksudnya dewa kehidupan orang Kanaan, yaitu dewa utama orang-orang Kanaan. Ahazia telah berusaha mencampurkan penyembahan berhala dan penyembahan Yehova, di mana di sini Elia membuktikan bahwa Baal tidak mempunyai kekuatan. Maka Ahab pada itu adalah telah melanggar perjanjian dan memperkenalkan penyembahan berhala yang menggantikan penyembahan Tuhan dengan penyembahan berhala. Maka permintaan Ahazia akan petunjuk dari Baal merupakan tantangan terhadap Allah Israel. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Maka penyakit berkepanjangan karena jatuh itu membuat raja kebingungan sehingga membutuhkan sabda dewa. Maka Ahazia menggantikan raja, di mana Ahab adalah raja yang paling jahat di Israel. Nama Ahazia diambil dari gabungan kata Ibrani Ahab yang memegang atau memegang sesuatu. Di ayat ketiga menjelaskan bahwa tetapi berfirmanlah Tuhan, bisa kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 15, di mana membuat malaikat Tuhan sama dengan Tuhan sendiri, di mana Allah menjawab tantangan itu. Apakah tidak ada penyembahan berhala telah menjadikan bangsa tersebut menutup hatinya terhadap Allah? Engkau akan mati. Maka sebuah nubuat berlawanan yang menunjukkan bahwa dosa yang terbuka dan tindakan sengaja meninggalkan Allah pasti akan berakhir dengan kematian. Bisa kita juga lihat dalam pasal yang keempat, di mana engkau pasti akan mati. Sebuah nubuat berlawanan yang menunjukkan bahwa dosa yang terbuka dan tindakan sengaja meninggalkan Allah pasti akan berakhir dengan kematian. Lalu pergilah Elia pergi untuk menjumpai para utusan raja. Ayat yang kelima, utusan-utusan itu kembali kepada raja. Para utusan tersebut telah berjumpa dengan Elia, memperoleh pesannya, sehingga mereka kembali kepada Raja Ahazia di Samaria. Penyembahan berhala sudah demikian menggelapkan hati mereka, sehingga mereka tidak bisa mengenali campur tangan Allah melalui Elia. Ayat ke-6, ada seorang yang menemui kami, di mana para utusan yang terpengaruh itu secara tepat mengulang kembali perkataan Elia kepada Ahazia. Bagaimanakah rupanya orang yang telah menemui kamu itu? Karena kamu belum melupakan apa yang telah terjadi antara Ahab dan Elia. Ahazia memperkirakan bahwa Elia kembali bekerja, di mana pakaian bulu dan itu Elia adalah orang tasbih, di mana jubah berbulu kasar yang dibuat dari kulit domba, kulit kambing atau bulu unta merupakan tanda jabatan Nabi sejak Elia. Bisa kita lihat dalam termasuk Yohanes Pembaptis. Nah, di sabut kulit Elia itu biasanya dipakai oleh seorang
miskin, di mana pakaian seorang menjadi tanda terhadap golongan atas yang kaya yang memperlihatkan sifat materialitasnya. Di ayat yang ke-9 di mana menjelaskan sesudah itu disuruhnyalah tahap kedua dari pertandingan antara Tuhan dan Baal kini dimulai. Ahazia bertindak untuk menghukum penghinaan Elia, di mana abdi Allah turunlah, di mana peristiwa tersebut disampaikan dengan nada mengejek. Serdadu itu tidak mengerti bahwa sikap tidak menghormati perjanjian dengan Allah. Ayat-ayat ini agak sebuah sisipan yang berasal dari kalangan murid-murid Elisa. Maksud cerita ini ialah memancamkan ke dalam hati orang bahwa seorang utusan Allah wajib dihormati dan disegani. Di ayat yang ke-10, tetapi Elia menjauh dan turun api dari langit, di mana kata tetapi di sini merupakan terjemahan yang tepat sebelum merupakan kontra sikap menghina pasukan antara penyebabnya kematiannya. Lalu sering dunia bersikap demikian terhadap hamba-hamba Allah. Dosa dan keduniawian bisa membutuhkan mata manusia, raja dan tentaranya. Dalam pemberontakannya terdapat Allah dan firman-Nya berusaha untuk menangkap Elia. Api datang langsung dari tangan Allah sebagai hukuman atas Ahazia yang bersikeras menentang Allah dan nabinya. Ayat ke-11, kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lainnya, di mana di dalam usaha yang kedua untuk menangkap Elia, raja menambah satu dosa lagi, yaitu dengan menambahkan kata segeralah pada perintahnya. Dosa belum hilang di dalam diri orang-orang itu, di mana ayat yang ke-13 dan 14, berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Kepala pasukan yang ketiga entah sadar atau tidak tentang makna dari dua kejadian sebelumnya, percaya pada kedudukan dan kuasa Elia sebagai nabi dan berlaku hormat kepadanya. Sebetulnya dia mengatakan, aku ini hanya abdi raja yang melaksanakan tugas. Oleh karena itu tolonglah aku dan datanglah menghadap raja. Ayat ke-15, berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, kekuasaan raja itu tidak ada apa-apanya. Elia tidak perlu takut menghadap Raja Ahazia, sebab Tuhan akan membela nabinya. Ayat ke-16, berkatalah Elia kepada raja. Elia mengulang kembali pesan yang sebelumnya telah disampaikan kepada para utusan itu. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu tidak pernah diucapkan dengan sia-sia. Maka setelah Ahazia mati, maka Yoram akan menjadi raja menggantikan dia, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Seorang saudara Ahazia, bisa kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 8 dan 16. Nah, Musa memerintahkan Ahazia yang hanya sedikit lebih lama lagi dari setahun, membuat dia belum sempat memperoleh ahli waris tahta. Dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, Yoram dari Israel menjadi raja pada tahun ke-18 dari pemerintahan Yosafat, dan tahun kedua dari masa pemerintahan Yoram raja Yehuda. Pada saat ini di Yehuda terjadi pemerintahan bersama. Maka Yoram menjadi raja, dan terjemahan kuno terbaca Yoram atau adiknya menjadi raja. Tahun kedua keterangan ini memegang tidak cocok, namun menurut Tairikh yang lain daripada yang dipakai dalam kitab Raja-Raja. Nah, ayat yang ke-18, selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya bukankah semuanya tertulis dalam kitab Raja-Raja? Nah, kesimpulan saya dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 18 ini menjelaskan, dalam ini kita dapat mengetahui bahwa Raja Samaria yang bernama Ahazia ini tidak percaya kepada Allah, melainkan percaya kepada patung berhala Baal Zebub, sehingga melukai hati Tuhan. Kemudian Allah akhirnya memberi perintah kepada Nabi Elia untuk memberitahukan bahwa Ahazia segera mati seperti yang difirmankan Allah untuk menggenapi firman-Nya. Nah, dalam sejarah Raja Ahazia ini kita dapat mengambil pengajaran bahwa jangan sesekali kita meninggalkan Tuhan, seberapa besar atau seberapa hebatnya pun kita, itu semua adalah dari Tuhan. Tuhan dapat mengambil apa yang kita punya kapanpun Ia mau. Demikianlah presentasi saya. Baik, terima kasih paparan materi ataupun tafsiran. Ini sangat menarik bahwa di dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ini Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Dan kita tahu juga tadi di dalam latar belakang di sini di kitab ini bahwa saudari Mas Ani ada pun latar belakang yang dijadikan di sana, bahwa di sana itu merupakan nasihat kepada raja-raja. Jadi di sini juga tadi
kita telah dipaparkan saudara Mas Hani bahwa di sana pada saat Ahazia jatuh di kamarnya dan dia mengalami kesakitan, dan karena Ahazia ini memohon kepada Baal, jadi dia tidak kesusahan dalam kehidupannya karena dia mengalami kesakitan itu, dan dia memohon kepada dewa ataupun Baal. Jadi di sini Ahazia ini dia meminta pertolongan kepada Baal. Jadi saya kembalikan kepada saudara Argo jika ada yang akan ditambahkan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di mana Raja Ahazia ini jatuh dari tempat tidurnya, sehingga dia meminta petunjuk kepada Allah lain daripada Allah Israel, sehingga ia berpaling kepada Allah Israel, maka ia tidak diperkenankan hidup lagi oleh Allah Israel. Seperti itu aja yang saya tanggapi. Baik, jika dari saudari Mas Hani tidak ada. Baik, terima kasih paparan pada siang hari ini yang sangat menarik, dan kiranya Tuhan selalu memberkati, bahkan kiranya paparan ini sangat berguna di kehidupan kita. Kami ucapkan salam Janil Injili.